Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya, inayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji, mendalami, menyelami samudera makna ayat-ayat Allah, dan malam ini saya ingin mengajak bersama-sama kita mengkaji pentingnya mengaji. Ngaji tentang pentingnya mengaji. Semoga Allah mengaruniai kita mutiara hikmahnya. Saudara yang dirahmati Allah, bahwa mengaji itu sesuatu yang luar biasa. Rasulullah mengatakan sumber penyakit itu adalah kebodohan. Kebodohan itu tidak tahu kalau dirinya salah, tidak tahu kalau dirinya melakukan yang membahayakan dirinya, tidak tahu kalau ada yang gatal di dalam amalnya. Sehingga Nabi juga mengatakan mengkaji satu permasalahan tentang ibadah itu bisa nilainya lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Tentu kita tidak pernah sholat 1000 rakaat ya, tetapi dengan mengkaji semoga Allah ridho sehingga kita mendapat kebaikan yang nilainya lebih dari 1000 rakaat sholat sunnah. Saudara yang dirahmati Allah, dalam hal pentingnya mengkaji ini kami akan melihat dari 3 hal yang penting yang merupakan hal yang betul-betul kita harus mendalami dan mengetahui. Yang pertama adalah ada dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah kalau kita sampai mati tidak mengampuni. Jadi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah sepanjang kita dosa itu, kesalahan itu kita bawa mati. Kalau yang lain dosa-dosa kecil itu dengan wudhu insya Allah. Ada dosa-dosa yang otomatis begitu kita berusaha takwa kepada Allah diampuni oleh dosanya. Dosa yang tidak diampuni kalau kita tidak mohon ampun adalah musyrik. Jadi dosa besar menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bagaimana kita mohon ampun kalau kita tidak sadar sedang musyrik? Kalau kita tidak tahu kalau diri kita tidak lagi musyrik, kira-kira mohon ampun tidak tahu. Inilah pentingnya mengkaji. Yang pertama kita pakai dasar surat Al-Baqarah ayat 165. Musyrik itu lawannya iman. Orang yang beriman tentu tidak musyrik. Kalau dia sedang musyrik berarti tidak beriman. Sehingga Rasul mengatakan tidak mungkin beriman bagi seseorang pada saat zina. Karena sejelek-jeleknya orang, sebobrok-bobroknya orang itu kalau pas berzina, itu hati kecil itu mengingatkan. Kalau
dilarang oleh Allah. Tapi begitu dia parkir larangan Allah itu, berarti dia menuhankan maunya. Maunya itu namanya hawa nafsu. Ya. Orang yang beriman itu orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Waladina amanu asadu kubalina. Itu dianggap orang Nabi. Kenapa amat sangat cinta kepada Allah? Coba kita lihat. Yang ada di dalam diri kita, ada tidak yang bukan diberi oleh Allah? Duit, mungkinkah duit itu kita dapat kalau kita tidak dikasih nyawa? Ya dah, tanggungan pari itu. Mau tanggungan. Bagaimana mungkin kalau kita tak berdaya dalam keadaan lumpuh? Ya. Semua kalau digusur, apapun yang ada di dalam diri kita adalah karunia-Nya Allah. Ya, aku ini yang dibuat diri kita juga itu, semua itu adalah miliknya Allah yang diberikan kepada kita. Pemberian itu ada petunjuk penggunaan, sehingga tidak semata-mata diberikan, tetapi ada tugas amanah yang harus dijalankan. Sedangkan orang yang tidak beriman, namanya musyrik, itu kalau ada yang dicintai seperti dia mencintai Allah. Kira-kira ada enggak? Jadi sama saja, itu tidak boleh. Allah Maha Pencemburu. Karena semuanya yang ngasih Allah kok disama-samakan. Dari penyanyi cilik itu apa itu? Dibanding-banding dia. Karena semuanya nggak mungkin nggak banding sama Allah. Karena semuanya yang ngasih Allah. Allah itu pemilik label-label terbaik. Kalau bahasa Maduranya itu the beautiful of attribute itu Allah. Kalau di dalam bahasa Quran dan bahasa agama Islam adalah Asmaul Husna, pemilik nama-nama yang terbaik. Kalau kita senang pada anak kita karena cantik, Allah Maha Cantik, Allah pemilik kecantikan itu, dan anak itu diberi berkat. Ya kan? Raya-raya, Allah pemilik langit dan bumi, dan Allah kasih sendiri tentang wah, kita punya kekuasaan jenderal bapak ya. Karena Allah memberi kuasa. Selain Allah berlaku la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita prakteknya. Ini yang amat yang kita cintai, ini yang tidak kita cintai. Atau kalau ini jauh lebih kita cintai daripada ini. Kita kira-kira kita ini lebih senang mendekat yang kita cintai atau yang tidak kita cintai? Kira-kira kita lebih senang berlama-lama dengan yang kita cintai atau dengan yang tidak kita cintai? Yang kita cintai ya. Oke. Dan sewu. Siapa yang hobinya bal-balan? Senang lihat bal-balan. Apa ya? Karena kan di dunia ini kan sendahulu kan bersenang-senang ya. Kira-kira nyenengnya hati dengan melihat bal-balan sama menghadap Allah ibadah, kira-kira lama-lama. Ning bal-balan 42 kali 45 jam setengah ya, gak kroso. Nyenengnya hati, nyenengnya
hukum. Sholat ngebut sampai kadang-kadang hilang tumakninah dan tumakninah itu hukum. Kalau begini, kira-kira cinta Allah atau cinta yang selain Allah kita bayar. Nah, sekarang lagi, ya, Allah sama bupati jabatannya dulu, kekuasaannya Bu. Allah sama gubernur kira-kira tinggi mana? Lebih kuasa karena Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Gubernur paling sak provinsi, bupati paling sak kabupaten. Lalu nama baca? Oh, jenengan nek diundang suruh ngadep bupati. Kira-kira kelambine sak karepe apa sak api-api? Terus kira-kira engko sing ngomong omongnya dipikir napa mboten? Terus pas ngomong kira-kira hati-hati napa mboten? Iki ngadep bupati, ngadep Allah. Oh mesti kan sing paling apik. Terus sing arep diomongin dipikir tenan napa mboten? Terus sing diomongnya arep ngomong ditata, ngerti aja sampai salah ngomong, ya mboten? Ngomong dan ngomong. Wah cepet-cepetan sampai digawe kepleset. Nggih mboten? Lho jane luwih nganggep kuasa bupati apa Allah? Ini kira-kira dunia nih. Karena itu 2 kali Allah mengingatkan di surat 25:43 dan surat 45:23, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat sekelompok orang di antaramu sing menuhankan hawa nafsu ini? Hawa nafsu. Kayak Allah Akbar KTP ra enek tuhane hawa nafsu ya nggih. Wonten apa betul perang bahwa agama ini menuhankan hawa nafsu berbuat nggih. Tapi Allah mengingatkan di 2 ayat ya, bahwa di antara kita banyak yang menuhankan hawa nafsu. Kita diajari setiap kita ada kalimat kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, sholat itu bisa komitmen, kepatuhan. Seluruh aktivitas hidupku sampai matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Tapi untuk mencapai ridhonya Allah ini kudu beres linafsi. Untuk menyenangkan nafsu ini dan linafsi pengen dielem diakui uang. Nyata ini dan tulus dulu nih. Nah pengen diakui uang biasanya namanya riya, golek pujian manusia. Okay. Nah ini kita mau terkait tahun 1000 ini jembatan Siratal Mustaqim, tidak mungkin minta ampun, tidak mungkin mohon ampun dan bertaubat. Tobat itu mindah perilaku bencang rumahnya. Ya, dan 1000 mau apa betul ada koi? Isu-isunya uang kayak yang berkaitan tahu wadangan diana.
kalimat iye anak iye putu ini. Sedangkan kalau tuntutannya Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ping 17 minimal sedina iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah mengabdi. Tetapi hati-hati. Terus piye? Setiap mau berbuat harus bismillah itu ngiling-ngiling kabeh kanggo Gusti Allah, kabeh golek ridhone Gusti Allah. Nonton niat iku lho. Inamal amalu binniat. Lek kanggo anak tok. Anak kok mesti pisah. Sing jelas anak gak duwe surga iki nopo mboten. Sing gak duwe surga iki Gusti Allah. Karena itu semua persembahan ben nilai ibadah berpahala makin dibalas oleh Gusti Allah kudu lillahi ta'ala. Hanya ditujukan dipersembahkan untuk Allah. Karena saya memang boleh kami sing apik kanggo ning kanggo sholat. Ini tak bareng foto-foto ora. Bahwa kok ruang sholat langsung ini ngadep Gusti Allah. Ngadep bupati ya rawani lagi. Jadi Pak Hadi dulu dia. Nah, ini hati-hati. Jadi hati-hati dengan musyrik ini. Kita minta nyawa dhewean. Dihindari, dikurangi minimal metani wong liya. Kita tidak punya tanggung jawab. Engko gak ditekok iki kok. Tapi piye kelakuane awake dhewe? Jadi hati-hati menuhankan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu didhisikne timbang Gusti Allah, lebih diutamakan daripada Gusti Allah, lebih dipenuhi keinginannya hawa nafsu di samping dibanding Gusti Allah. Delok jam ojo lali karo zikir ning Gusti Allah gitu. Mulai dibandingin sholat gak sampai 10 menit, delok bal-balan sak jam setengah. Mergo kaki si antri sholat asar melayang nih sholat asar. Bal-balan bari maghrib, wes maghrib ora sholat tekan memaksa, bisa ngantuk turu tapi tuku. Itu saya dulu. Saya dulu itu SD kelas 6 di Surabaya. Saya SD Putra Wijaya Surabaya. Itu bapak saya kalau Persibaya main mesti dapat kartis 5. Mesti itu. Saya kakak sama kakak 3. Nggak bisa nih, boleh utangan sih di Pak Bimo. Dari Wonogiri ke Tambak Sari, November. Boleh tangan nanti jual 2 kartis ini. Cici nyawa utangnya mau. Kedua beli kacang. Wes sholat maghrib jelas tekan rumah bisa ngantuk baru. Tapi alhamdulillah di SD, SMP saya tak dengar wayang jalan-jalan. Ya alhamdulillah putra, putra ya. Putra anak kita kenal kayak persing wes. Sing beneran ora sholat di sakudur. Ini jalur itu semantri. Misalnya dirapel dan dubur, tapi isi enggak di aja. Terus kedua, mengisak dan dikaya-kaya jalan. Boleh mengumumkan. Jadi hati-hati, hawa nafsu harus dikendalikan oleh ketetapan Allah. Jadi muangan pengen mangan terus poso. Mungkin apa? Muangan itu pengen langsung santap, bismillah.
jelas. Kan gitu ya. Nah, ingin lengkap Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Ya, jadi ada yang menuhankan orang. Kita jangan sampai. Kalau kadang-kadang namanya manusia, Arab Saleh dipetani, aku mau kira-kira di sini karepe awak apa karepe Gusti Allah. Mesti wis hayya ala sholat, hayya ala sholat ya. Hayya ala falah. Lo sorse turu 12 maghrib. Maka asal sampai maghrib lah iso marani ikun. Ya, asal sampai ini jangan. Ya, karena ini secara kedokteran menyebabkan pikun dini. Yang kedua, musyrik organisasi. Ini saya ditinggali di surat 30. Surat apa? Rom ya. Nah, Rom ayat 31 32. Jangan kamu menjadi pemecah belah agama. Islam siji apa kata? Nah, bukan memecah belah. Wong sing masuk kriteria memecah belah lek bangga terhadap kelompokan. Duh, nilai kudu bangga, jadi pilihan. Ini apa betul? Ciri bangga ini ngelek dulure sebelah. Melok-melok nih, ini ngecak tukaran ya misalnya. Ini hati-hati. Ini sama Allah di surat 30 ayat 31 32 nanti dilihat ya, itu dikategorikan menyekutukan Allah. Karena kita ini begitu saja dulu. Tapi kan juga ada yang jadi dokter, ada yang jadi termasuk enek sing gawe kendaraan itu Muhammadiyah iki. Apa ben iso ngomong itu terjadi. Tapi namanya Khonas alladzi yuwaswisu fi sudurina les ngompori. Kekeran. Ya biar yang kekeran. Kita kalau bisa jangan ikut-ikut ya. Insya Allah kalau kita tidak bangga dengan kelompok dalam arti merendahkan yang lain. Nah ini yang nilai ini siapa ini? Kita atau Allah? Allah. Kita tidak berhak menilainya nomor satu. Tapi tugas kita satu, bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Awal ini nyebar rahmatnya Allah, ar-Rahman ar-Rahimnya Allah. Mulai dari maca Al-Fatihah, ayat Bismillahirrahmanirrahim, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Dan alhamdulillah dibalik ar-Rahman ar-Rahim. Awal ini nompo ar-Rahman ar-Rahimnya Allah, yaitu rahmatnya Allah. Terus kita tugasnya ngedune rahmatnya Allah. Terima kasih jenenge syukur. Ngasih ini atas nama siapa? Atas nama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Jadi nama buatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menerima rahman-rahimnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hambaku sedang memuji tentang rahmatnya Allah yang diberikan, diamanahkan kepada hambanya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi membagi rahmatnya atas nama Allah. Harus dijunjung tinggi enggak? Dijaga nama baiknya Allah enggak? Dijaga.
Maka begitu kita Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan hambaku lagi menyanjungku. Maliki Yaumiddin, yang menguasai dinnya Allah, yang menilai kita terima kasih gak? Terima kasih gak? Rahmat ngelek. Kira-kira rahmat yang dialami gak? Nerima rahmat kesulitan. Bahwa untuk sesuatu yang menghancurkan. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, terima Rahman Rahim, memberikan Rahman Rahim. Jadi yang kita berikan itu miliknya siapa toh? Milik kita atau miliknya Allah? Apapun yang di langit dan di bumi miliknya Allah. Jadi hati-hati, ujian kita berkelompok, jangan jadikan kelompok ini membuat kita mengejek kelompok lain. Jangan sampai kita berkelompok itu membuat kita mendolimi yang lain karena kita lemah. Ya, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah. Ada yang lapor, ya Sulaiman, aku punya sapi satu, datang. Dia punya 99 sapi. Kata dia, wes sapi itu sampai bisa nih genep satu. Sampai bisa digenep satu. Sama Sulaiman tidak dibenarkan. Nah, kita seringkali karena besar, kita kadang-kadang sembrono, meremehkan tanpa sadar mendolimi. Sedangkan ini dinilai oleh Allah. Maliki Yaumil, terima kasih, terima rahmatnya Allah. Dan Allah tegaskan, Allah dari Asmaul Husna itu milik Ar-Rahman. Wa ilahu ilahu wa illa ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kan wakal itu ini loh betul. Malam Jumat dibaca gitu. Kembali bahwa kita terima rahmat, kita menyebar rahmat dalam komunitas, jangan sampai kita lupa. Apapun pilihan kita, namanya pilihan yang paling cocok. Seneng-seneng, jangan sampai berbangga dalam arti merendahkan yang lain. Yang ketiga, musyrik terhadap jin. Biasalah, kita lebih hati-hati. Kita ini lakot kolaknal insana fi ahsani taqwim. Kita ini tertinggi. Kita ini disebut khalifatullah, khalifahnya Allah, wakilnya Allah, tertinggi. Jadi kita menghadapi kita atau di atas kita? Di atas kita, di bawah kita. Kita boleh minta langsung ke Allah. Syaratnya apa? Maunya Allah dilaksanakan. Janji kita kepada Allah dilaksanakan apa? Dia menuhankan Allah. Sholat dilakoni, sedekah dilakoni, puasa dilakoni. Nah, kemarin ngobrol sama Mijat itu kan tukang Mijat. Jadi tiap minggu kan ada aturan tukang. Saya itu diprotes teman-teman. Ben, kayak kok awakmu aja kayak. Lah awakmu kan kosong biji ayo belum awakmu kok sholat di ya rajin, teman-temannya gak kosong belas Ramadan, sholat ya lurah, salatnya dibeda. Wah, lah awakmu diperintah Gusti Allah yang lakoni jalur rezeki. Ya, kembali. Jin itu di bawah kita, dan kita ini langsung diberi kepercayaan oleh Allah untuk minta langsung untuk universitas laku. Nyuruh tak kabel nih. Nyuruh, tapi yo sing percaya ning Gusti Allah laroi bape. Jangan sampai ada keraguan. Cuma seringkali kita nyuwun ning Allah, tapi ada ragu. Apa iya to? Potongan apa ibu ini apa pantes? Wis diragukan itu. Lah Gusti Allah ini ya aku gak pati percaya ya kan kabul kan mau. Harus percaya laroi bape. Tanpa sedikit pun keraguan.
Tapi harus melakukan yang disenangi Allah dulu. Ya, memuji-muji Allah. Karena itu doa itu harus diawali dengan hamdalah dulu. Memuji Allah dulu. Kita mau berubah Jumat harus diawali dengan hamdalah dulu. Memuji, mensyukuri rahmatnya Allah. Selanjutnya yang oleh Allah diingatkan, hati-hati, peluang musyrik kepada Allah adalah kepada rahib-rahib, kepada ulama-ulama alim-alim. Jadi tingkatan yang harus kita jalankan itu kitabullah. Kitabullah ini dijelaskan, penjelasannya lewat sunnah Nabi, baik lisan maupun perilaku. Bahasa lisan, bahasa laku atau tubuh. Bahasa lisan namanya hadis, bahasa tubuh namanya akhlak. Contoh langsung, kan gitu kan, sholatlah seperti aku sholat, gitu boleh. Nah, Nabi sudah sedo lama, ada penerus Nabi, orang-orang yang alim, yang betul-betul paham terhadap apa yang dibacakan dan dijelaskan Nabi. Kalau ada penjelasan Nabi kok meragukan, berarti hasan. Kalau betul-betul mantap, itu namanya sahih. Hadis sahih ya. Enggak, kok gak cocok dong, ya pun. Kok Nabi berlawanan dengan Gusti Allah, mungkin betul. Kepada guru-guru kita, ya kita memang harus betul-betul menjalankan apa yang diajarkan, tapi sepanjang tidak melanggar kitabullah dan sunnah Nabi. Levelnya di situ. Ya, karena ya tetap manusia dengan keterbatasan yang ada, termasuk menuhankan Nabi. Nah, contohnya saudara kita Nasrani, ya, bahwa mereka cintanya pada Nabi sampai menuhankan Nabi. Nah, kepada Rasulullah juga gitu. Rasulullah itu Rasulnya Allah, dan sebelumnya tidak ada Rasul-Rasul sebelum Nabi. Bahkan Allah di Al-Baqarah akhir yang sering kita baca, la nufariqu baina ahadin min rusul. Allah tidak membeda-bedakan di antara para rasul. Nanti kita berhenti yang ada dan kelas saja ya. Selanjutnya, ini semua tadi harus menjadi kita pahaman. Di antaranya sering mungkin, ya Allah kami mohon ampun atas segala dosa, salah, keliru, khususnya musyrik, kemusyrikan. Nah, ini juga kita harus mengerti, kira-kira kecintaan kita kepada Allah, kepada orang, kepada hawa nafsu kita bagaimana? Kita lebih mengutamakan senangnya hati, kadang-kadang Gusti Allah ditinggal. Dan umumnya senangnya itu tanpa terasa lama. Kita guyon yang kayak hasilnya. Tanpa terasa tiba-tiba lama, ya kan? Sekarang main WA pada teman sekolah itu, prosok lama dan tidak ada hasilnya. Allah memberi petunjuk kepada kita, obrolan-obrolan, bisikan-bisikan, WA-WA-an itu yang diridhoi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah adalah tidak. Itu bisa dilihat nanti di surat 4 ayat 114. Obrolan-obrolan baik pakai WA, langsung, jagongan, kumpul-kumpul, itu hanya berputar pada 3 hal. Satu, tentang kebenaran. Berarti sing hapus-hapusan sing bohong, enggak
boleh. Walaupun sebetulnya kebohongan itu guyon. Nah, saya ini khususnya gombal-gombalan. Besok panjenengan gombal-gombalan itu. Gombal cinta-cinta itu. Gombal aja kan. Bahkan itu sebagai keahlian. Yang kedua, jadi obrolan kita harus kalau bisa kebenaran. Dan Quran itulah sesungguhnya kebenaran itu. Kalau kata Mbak Innahu lahaqul yakin. Sesungguhnya dia Quran itu benar-benar. Wa innahu sesungguhnya Quran lah itu pasti lah. Kalau lam alif artinya tidak. Karena hati-hati dengan ayat tahlil. Lanya harus panjang. Karena kalau pendek harus wajib ada Tuhan sampai selain Allah. Harus lam alif. Alifnya ada ceblok. Alifnya ceblok harus wajib. Bener-bener gitu. Coba bener-bener ada Tuhan selain Allah. Muslim enggak? Tetap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Alif. Saking semangatnya alifnya ceblok. Waduh berbalik 180 derajat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kembali ke obrolan kita. Yang pertama, obrolan itu harus yang berisi kebenaran. Yang kedua, ma'ruf, kebaikan, sesuatu yang membaikkan, ya, membuat mereka tidak tahu menjadi tahu, tapi kebaikan. Yang ketiga, kedamaian, sing nentremne. Nanti ini dikemas jadi dua, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Obrolan, pembagian obrolan ini tentang kebenaran dan kesabaran. Kedua, hati-hati. Kalau kita tidak tahu perilaku itu memasukkan setan, kira-kira setan itu tambah akeh atau enggak? Jadi perilaku kita datangnya setan masuk, tapi kita tidak tahu dan melakukan itu terus. Kita ini setan itu akeh atau enggak? Lek setan itu akeh, kesetanan enggak? Ya ini. Di surat 1983 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro anna arsalna asyayatina alal kafirina ta'idun. Kalau kita ini menyimpang, Allah kirim setan. Setan ini menyulitkan. Setan ini energi negatif. Setan ini bisa berupa bakteri, virus dan sebagainya. Karena itu di surat 42 ayat 30, setiap musibah karena perilakumu sendiri, akibat tanganmu sendiri. Setiap musibah. Karena Allah itu Rahman Rahim. Wa ilahu ilahu wahid la ilaha illa huwa Rahman Rahim. Nah, ngaji itu ben orang salah terus nih. Salah. Gusti Allah ngutus Habib kudu di sini apa pada kata ibu wati. Contohnya maem tangan kiwa ini jangan ambil ngobrol-ngobrol lari bismillah, ya kan? Hati-hati. Saya punya sahabat, setelah dia berusaha perilakunya betul-betul Quran, dia tidak pernah sakit sekalipun setelah puluhan tahun.
Terbukti Rasulullah tidak pernah sakit kecuali sepuh dan kena turunnya Al-Falaq. Kena falak serangan. Karena apa? Begitu kita mengingkari ketetapan Allah, setan masuk. Mensewu. Setan itu perilaku wajahnya nggak sempurna, ya kan? Ada cacat-cacat di dalam dirinya. Yang kedua, setan itu juga lakunya kan juga kurang baik. Hati-hati teman-teman yang sakit, mohon ampun dan mulai-mulai. Hasil penelitian sahabat saya dan saya kerjakan, stroke itu adalah peringatan Allah karena kita keras. Jadi sama Allah dikasih setan yang keras. Ingat ya, jangan keras-keras di keluargamu, jangan keras-keras. Ini Gusti Allah gitu loh. Lemah lembut, Fir'aun aja Musa disuruh lemah lembut, Fir'aun tukang mateni wong, ya kan? Suruh datangi dan lemah lembut. Ini sesama muslim, sesama keluarga keras. Nah, hasil penelitian saya, teman-teman yang betul biasanya sama keluarganya ke. Ini sementara saya juga teliti karena saya dapat penelitian itu, saya coba, ternyata kemungkinan yang paling tadi kerasnya terhadap orang tua. Sedangkan orang tua itu karena sepuh megene, ya kan? Karena apa? Seperti anak. Tapi lek lulus ladang, amal surga itu, ya kan? Biasanya kebaikan itu ya ada uji. Jadi kita harus tahu, begitu kita menyimpang dari Quran, ada setan masuk. Setan itu identik energi negatif dalam arti penyakit. Kenapa? Allah di surat 45 nanti bisa lihat ayat 20, hadza basairul linnas. Quran ini buku manualnya manusia. Manusia ini dibuat oleh Allah kudu persis lakunya kayak Quran. Hamba Allah yang terbaik perilakunya namanya Nabi Muhammad, ya kan? Istrinya Aisyah mengatakan perilakunya Nabi Muhammad 100% Quran. Kita sebagai pengikut Rasulullah harusnya juga berusaha berperilaku Quran. Mulai Quran itu diwanti-wanti sama Rasulullah, jangan hanya sekedar jadi bacaan. Hanya sekedar jadi bacaan. Karena nomor tadi jadi bacaan. Tapi ya lumayan, karena bacaan terbaik, berpahala, tapi belum jadi betul. Pengabdi Allah, kita ini kan diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdi Allah itu adalah yang menyampaikan Quran dan dirinya tetap mempelajari. Menyampaikan itu tidak hanya bahasa lisan, tapi dengan bahasa tubuh, contoh Quran. Nonton anak, nonton tonggo, akhlaknya beruncak akhlak Quran. Iki iso lek kudu ngaji, tadarus Quran, ngaji ngeten ini. Bersyukur Allah tetapkan lewat Mbak. Minta kita diberi kemudahan untuk ngaji. Tapi ini kok ora cukup, diulang ning omah, syukur-syukur ditambah-tambah ning omah. Nek gak diulang, saiki ngaji, sesuk materi sing pinggir lali. Materi teng ngene, lek perlu dicatet, ya kan. Sing penting wis gak ana rugine
opahe surgane opah sing paling napa wonten sing paling sing luwih apik dibanding surga. Aduh. Jenengan opahe surga utawa liya tapi ning neraka purun napa mboten? Mboten ya. Paling mangan sak piring ya kan. Turu kamare satu sore tek ya sak. Kamare lho mboten. Sak kamare ora genep cuma sak dipan lho mboten. Dipan nek tumuke kadang-kadang moh gitu lho sore ini. Sore gitu. Nah, kalau tadi hati-hati dengan perilaku. Sumber penyakit kata Rasulullah adalah kebodohan. Kebodohan kalau tidak tahu sedang melanggar ketetapan. Jadi saya baca yang belajar tafsir disediakan ini, belajar ini juga disediakan. Quran wonten kami terjemah. Itu di bulan ini, kalian nyebut ilmu Robi Sidni ilmu. Mereka gak mungkin lebih dodo tanpa ilmunya Allah itu. Dan Quran ini cahaya terang benderang yang dibawa sampai mati. Dan bersolawat atas Nabi niku lagu Quran. Bersolawat atas Nabi. Jadi Nabi mengatakan, wahai kaum Quraisy, Quraisy terhadap Nabi kali Jawa terhadap Nabi tidak budi. Tidak Quraisy, you know what? Wahai Bani Quraisy, kaum Quraisy, aku nggak bisa nolong kamu sedikit pun di akhirat. Wahai Bani Hasyim, hei dulu-duluku Mbah Hasyim. Kira-kira Mbah Hasyim dulu ini kalau kita tidak budi. Ya, Bani Hasyim. Wahai pamanku Abbas, paman ditarik. Wahai buleku Sofia. Ini karyawan itu jadinya. Paman ini, aku gak bisa nolong kowe sedikit pun di akhirat. Bahkan ke Fatimah, wahai putri tercintaku Fatimah, aku gak bisa nolong awakmu di akhirat. Bapak ini bingung ngarep nih. Tapi Rasul mengatakan tak tinggal loro, lek kowe lakon iki pasti selamat. Jadi sahabat Nabi ini loro ini. Namanya kitabullah Al-Quran dan sunnah Al-Quran nyontoh Nabi. Quran nek nglakoni Quran nyontoh Nabi. Ke-Quran ke Allah itu namanya sholat. Kalau ke Rasulullah namanya sholawat. Bahkan ke Allah pun sholawat. Karena ayat Arab dulunya sama sholawat. Jadi sholawat itu sebetulnya kalau kepada Allah tunduk patuh total kepada Allah, menjalankan kitab Allah, menjalankan kepada Rasulullah itu tunduk patuh, ngikuti Nabi Muhammad, nyontoh Nabi Muhammad. Lah asalnya Nabi Muhammad Quran, mumpung ini monggo diniati ngatamne total Quran, niat mawon. Karena itu memang kewajiban. Ya siti-siti gitu ya. Minimal niat di separuh baca. Kalau niat jangan sejuta pesantren. Mungkin sampai canggah apa karo. You know what then? Lah niat ya. Yang penting kalau nglakon. Nah, niat sing gede. Kulo niat kados dulur Quran saito. Kalau nangan merajut saudara pemerhati Quran sejuta saudara pemerhati. Ada semuanya lakuin Quran ya sudah ada gitu. Tapi ada sih belajar Quran tapi mau sholat di wonten. Kuatah nih baca Quran. Cuwi nang Quran kan gak poso blas Ramadan. Niku wonten. Terus wonten belajar Quran, mau Nabi Muhammad. Lha enak iki wis warna-warna. Pelan-pelan damel buku 5 pilar menuju cahaya kasih sayang Allah itu ya berislam. Iki formula sukses sing diasal Rasulullah itu ya 5 pilar. Rukune syariat Rasul. Zamane Rasulullah jadi nabi liyane. Wonten niku
Nabi itu gak pernah ngomong. Bahkan wonten kanca-kanca kos teng Malang. Nggih, kos Islam. Tuhan Allah, Nabi ini komentar. Lho saya ekspon niku. Mbok namanya komentar sapa? Ternyata ya wonten sampai detik iki ya wonten sing gelem Allah, gelem Islam, tapi Nabi ini sama komentar. Tapi jelas gak kok perang. Tapi komentar ini hak di kalau ngomong kita SD pada bulan namanya Eri. Kasih tapi memang kan tidak malu tempati wangi menyane pemain. Pun mana-mana cara fakta awet ini insya Allah pun langkai bener tenanan mau. Tenanan mau insya Allah mantap kami niat ya pun ini terus maksimal. Ketika ini masih ada 5 menit lagi, yang paling pokok hati-hati. Kita biasanya diajari 5 ayat pertama turun Quran. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'alaq. Sing gak kalah penting nomor 6 itu. Kala insana layak Allah harus karena ya manusia itu melampaui batas karena merasa dirinya tuh ini jalan yang lurus nih ya. Kalau melampaui batas itu jauhin apa? Ini isi rotal sakit ini maka itu biarlah di balat dolin aku. Akhirnya uang ini lah yang mau cukup maka cukup kali dolim ini. Ya. Merasa cukup wis ora lakon cek nafas digunakake tangan Gusti Allah cek ini wis mau. Buat kan iki kowe kok wis gak salat celenganku wis akeh. Aku enggak kaji bulan-bulan coba ping 1.000 5 waktu terus aku iki ora suwi. Wis gak perlu salat teh cukup celengan. Iki pun lewat iki lewat. Nah, yang kedua cukup itu merasa gajah membuat. Ayo, cukup merasa gajah membuat. Sedangkan kita ini gajah membuat. Bukan bukan Gusti Allah gitu ya. Begitu kita rasa cukup, ini ada 2. Biasanya ada yang direndahkan. Ini membuat. Nah, ini sombong ini. Anggap yang lain rendah. Dur. Waduh. Orang bersyukur, dia tahu tak? Ini ada. Nah, ini jauh. Kita biasa apa sih tak cukup dikali cukup. Tapi Allah menggunakan di surat Al-Alaq itu 6 dan 7 bahwa orang yang merasa dirinya cukup itu melampaui batas. Karena kita ini diajari Quran la haula wala quwata illa billah. Gak duwe toyo, gak duwe kuasa kecuali nek Allah kersa maringi kuasa lan toyo. Iki napa ten? Awake dhewe ra duwe apa-apa kecuali Allah titipi amanah. Iki napa ten? Nah niki dan makin pasti kita ketanggung jawab. Nggih. Kula wingi kali ngomong kata foto mai saubuk gede kawai sing ditimo macet. Kalau ibu ada di mana? Lah sampeyan tadi lah mai. Tiket lu kan jadi mai deh, tak kau terus. Tadi di mobil yang putar pirang-pirang boten saged. Lah, yen saya gadah BPR kuasa. Kali adike ya namanya Imam Syafi'i. Mas duit itu gowen mulai. Itu syariah syariah Indonesia itu guru sakit tenanan. Kita boten. Cicik ibane cik rada mampu teman-teman. Iya, itu 10 tahun kas. Benciringe empuk 10 tahun kas. Makanya ulang tahun pengenane kita umur suci. Maka Rasul mengatakan umur mati rata-rata 3 sampai 7. Iki 31. Arab berbuat apa ngenteni 10 tahun kas. Jadi Imam Syafi'i kalau itu buat tak delok iki loro terakhir mripat ngene. Wah, wis iso mati sampean.
Ternyata yang pasti tenanan gitu. Tapi alhamdulillah putra-putrane dikumpulne wis pokoke iki lek utang-utange bapakmu niat-niate nyumbang pondok nyumbang ini lek gak dilakoni agak tercampur. Kalau ada satu pun yang gak gelem diatur, maka kita tanah jauh. Menjauh. Zakatnya kemarin itu di atas 5 miliar itu zakat. Makanya aku ya kurang 2,5%. Itu udah beli itu. Nah, tapi ya tiba hari ini sahamkan sini adik ini Imam Syafi'i ini namanya. Jadi di sembah-sembah kesekingan itu. Salah satunya sudah ada tanah yang besar di Kabupaten Kediri. Dekatnya timurnya kantor Pataya tentu. Itu tanah luas untuk mu'alaf center. Karena kita ini saya udah ada ngomong Islam, ngomong bakar kan dijari. Di Pulau Sorong dulu deh, tidak terima kita ada nolong. Ini ya mulai mereka seperti nakul, mereka tidak punya bagian dari zakat. Gitu mereka mu'alaf gitu. Nah itu bagian. Alhamdulillah. Adik-adiknya merealisasi ini kena niat dia dengar dia hilang. Salah satunya Ar-Rahmah itu kalau Ar-Rahmah itu jatah kira-kira 200 miliar. Oke, dan sebagainya. Ya semuanya ini bukan sewu. Tidak ada jaminan yang ulang ngaji dengan tahun. Wonten sing jamin? Malaikat pencabut nyawa, mereka lirik marang itu, lirik ngenteni, gawe, sing mohon kuasa, gitu kan? Tiba-tiba bijak jenengan yang Kediri, rakyat pulau. Dia kon guyu, dari rahasia lain. Kon, dan sewu ngaji itu penting dan iming-imingin luar biasa. Terus semangat, lek perlu jenengan tambah pahala, ngejak kocone. Dapat pahala, ya, dah di kosong-kosong dulu, ini cek rumah ini iso, ya, saya yakin aja, semakin ramai mbak kita semakin senang, ya, dan beliau alhamdulillah berusaha memuliakan kamu lagi, mungkin di rumah, dan insya Allah mencatat dan membalaskan sebagai balasan yang mungkin itu aja dari kami. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah hamdan amin. Alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana dzlamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana warhamna kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hadhihi Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami ini kami sengaja berkumpul ya Allah untuk mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah terimalah apa yang kami lakukan bersama-sama ini ya Allah, dengan pahala silaturahim ya Allah, dengan pahala mengkaji ayat-ayat-Mu yang lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, tetapkan kami ya Allah atas sholawat dan salam ya Allah, atas sholawat dan salam Rasul ya Allah, dan tempatkanlah kami bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan sholihin ya Allah di tempat yang penuh nikmat di surga. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah dari hal-hal yang Kau murkai ya Allah, dari hal-hal yang menyimpang dari jalan ya Allah, dan jadikanlah kami selalu istiqomah di jalan yang lurus, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari neraka ya Allah, berilah ridho-Mu dan surga-Mu ya Allah kepada kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lurus rapat, lurus dan rapatnya sok bagian dari kesempurnaan. Ilahi